melaksanakan pemeriksaan. Kalian telah melaksanakan pemeriksaan sehingga semuanya harus terdokumentasi di sini. Jadi KKP ini adalah sebuah catatan yang rinci dan juga jelas ya, yang dibuat oleh si pemeriksa pajak mengenai prosedur pemeriksaan, kemudian data, keterangan, dan atau bukti yang dikumpulkan. Kemudian juga tentang pengujian, ya. Kemudian juga tentu saja ada kesimpulan yang sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan. Motonya adalah ketika kalian itu melakukan pemeriksaan, maka tulislah apa yang akan kalian lakukan, ya. Kemudian lakukanlah apa yang telah kalian tulis. Jadi semua hal terdokumentasi dengan baik, gitu ya. Nanti di belakang kita akan belajar kenapa kok semua langkah-langkah, semua kegiatan harus tertulis dalam KKP ini. Baik, di dalam SE 8 tahun 2012 ya, tentang pedoman penyusunan KKP, di situ diatur bahwa sebenarnya berdasarkan format KKP sendiri itu ada dua, yaitu KKP umum dan juga KKP khusus. Nah, KKP umum sendiri ini adalah KKP yang standar, yang memang ini selalu dibuat oleh pemeriksa pajak pada saat dia melakukan pemeriksaan. Pertanyaannya adalah kemudian apa itu KKP khusus, gitu ya? Nah, KKP khusus ini sebenarnya hanya dibuat ketika ada beberapa kejadian yang terkait dengan hal-hal khusus. Misalnya ketika kita ingin membuat perubahan rencana pemeriksaan, gitu ya, dibuatlah KKP tersendiri khusus, gitu ya, bahwa kita melakukan perubahan seperti ini, gitu ya. Kemudian juga rencana program, ya, kemudian juga KKP realisasi program. Kalian nanti bisa baca itu di SE 08 2012. Sebentar. Baik. Jadi ada KKP umum, ada KKP khusus, gitu ya. Nah, KKP yang mau kita bahas sekarang adalah KKP umum, KKP yang memang sering sekali dibuat setiap kita melakukan pemeriksaan. Nah, format KKP sendiri, ketika kita lihat, sebenarnya KKP ini kan sudah pernah bilang di awal dulu ketika kita awal-awal bertemu ya, bahwa sebenarnya untuk KKP ini adalah bagian paling tebal dari sebuah laporan pemeriksaan. Jadi kalau dulu LHP itu ringkas 1-2 halaman saja, berisi sangat komprehensif tapi ringkas, di sini karena kita mencatat setiap kegiatan, kemudian kita melakukan pencatatan atau melaksanakan apa yang kita catat dalam rencana pemeriksaan, maka biasanya akan sangat tebal. Dan ini tidak akan dikirim kemana-mana, ini akan disimpan di dalam arsip kita, dijaga agar nanti ketika ada permasalahan itu bisa digunakan untuk untuk menjelaskan bahwa pemeriksaannya dilakukan seperti ini. Gitu ya. Nah, pertama KKP induk. KKP induk ini adalah sebuah bagian dari KKP yang paling awal, yang dia sebenarnya induk dari semua KKP. Jadi KKP itu kan sebenarnya kumpulan dari sebuah catatan berjenis pajak. Ya, ada PPh badan, kemudian PPh pasal 21, 22, 23, 4 ayat 2, itu setiap jenis pajak itu ada kertas kerjanya, gitu ya. Nah, makanya kenapa di sini ada induknya. Induk sebagai tempat untuk merangkum semua hasil dari kertas kerja yang kita hasilkan dari tiap per jenis pajak. Itulah kenapa di bawah di sini ada namanya KKP induk per jenis pajak. Di sini dia memuat ada objek pajak, ada berapa jumlah pajak terutangnya, berapa kredit pajak, berapa pajak yang kurang atau lebih dibayar, dan sebagainya. Ya. Nah, setelah itu ada bagian yang ketiga, yaitu KKP pendukung. Nah, KKP pendukung ini dia isinya adalah uraian yang lebih detail tentang suatu KKP.
Ya. Jadi misalnya syarat pendukung ini adalah ketika kita ingin menjelaskan bahwa ada loh beberapa pos yang mungkin kita lewatkan karena pertama mungkin kita anggap tidak material gitu ya. Yang kedua, kita anggap dia tidak masuk dalam rencana atau program kita sehingga kita lewatkan. Nah, nanti apa? Kenapa kok hanya dicatat, Pak, gitu ya? Karena nanti ketika KKP ini nanti disimpan, kemudian tiba-tiba suatu ketika WP itu diperiksa lagi tahun berikutnya, KKP akan menjadi sebuah referensi. Oh, ternyata dulu si pemeriksa sebelumnya itu pernah menemukan ada pos yang tidak terbaca oleh rencana pemeriksaan. Maka di rencana yang sekarang saya harus memasukkan pos itu, gitu ya. Nah, itu jadi sebagai sebuah media untuk pemeriksa yang selanjutnya itu mendapatkan informasi yang mungkin tidak akan bisa diperoleh di tempat yang lain, gitu ya. Nah, ini adalah contoh KKP induk. Kalau kalian perhatikan, dalam KKP induk ini terlihat beberapa jenis pajak, gitu ya. Jadi di bagian atas ada KKP, kertas kerja pemeriksaan. Kemudian ada induk, kemudian ada identitas yang kita periksa. Ada NPWP-nya siapa, NPWP-nya berapa, dan juga masa tahun pajaknya berapa. Nah, kemudian dalam uraian, di sini ada PPh Badan, PPh 21, 22, 23, dan seterusnya. Ya. Nah, di sini kita akan melihat ada referensi, nanti kita akan belajar apa itu referensi. Kemudian kalau kalian lihat kolom yang 3 ini kan kalian sangat familiar ya dengan kolom seperti ini karena ini mirip dengan koreksi fiskal, baik itu positif maupun negatif yang kalian pelajari mungkin di mata kuliah PPh gitu ya. Kalian pasti dulu kenyang dengan hal semacam ini. Koreksi atau tidak gitu ya. Nah, ini seperti itu tugas pemeriksa pajak. Ya, tentu kalau pemeriksa pajak tidak dapat informasi seperti kalau kalian dapat soal bahwa informasi bahwa si ini ternyata mobil sedannya dipakai oleh manajer dan sebagainya itu kan sudah given ya dari soal. Tapi kalau pemeriksa pajak tentu dia harus mencari sendiri informasi-informasi seperti itu. Itu ya. Nah, ini adalah KKP yang per jenis pajaknya. Ya, bawahnya lagi dia ada KKP PPh Badan. Nah, di sini kita lihat bahwa uraian semakin detail. Ya, dalam kolom uraian ini dia semakin detail lagi. Kalau tadi hanya uraian yang sifatnya adalah umum, penting gitu ya, penghasilan kena pajak, PPh terutang, kredit pajak di cut off dari penghasilan kena pajak gitu ya. Tapi kalau di sini kita lihat dari peredaran usaha, ya, peredaran omsetnya berapa, HPP-nya berapa, dan sebagainya itu kita cek, kita koreksi. Oh, di sini kalau kita lihat di dalam contoh ini omsetnya dikoreksi yang oleh WP diklaim sebesar 369 juta. Ternyata pemeriksa menemukan bahwa ternyata dia sebesar 467 juta, sehingga dikoreksi positif sebesar 98 juta. Begitu pula dengan bagian biaya usaha lainnya, gitu ya, yang diklaim oleh si WP 29 juta 800 sekian, ternyata menurut teman pemeriksa adalah 29 juta 100 sekian, sehingga ada selisih. Nah, sampai pada akhirnya ternyata ada selisih PPh Badan yang masih harus dibayar, baik itu pokoknya maupun sanksinya. Ya, pokok ini adalah kurang bayar murninya, ya, murni bahwa dia sebenarnya kurang bayar sebesar sekian. Nah, karena dia diperiksa, otomatis kan dia bayarnya terlambat nanti ya. Nah, itu sekaligus dikalkulasi berapa sanksi dari keterlambatan pembayaran ini, kemudian di total ada 23 juta. Nah, ini adalah isi dari KKP untuk jenis pajak PPh Badan. Kalau PPh pasal 21 ini contoh sangat kecil, gitu ya. Tetapi saya bisa pastikan teman-teman kalau kalian memang familiar dengan SPT, baik itu SPT tahunan, SPT masa 21, SPT masa 23, 4 ayat 2, gitu ya. Maka sebenarnya poin-poin dalam uraian KKP ini sebenarnya adalah mirip atau persis sama dengan uraian pada SPT.
Misalnya seperti ini tadi yang kita lihat di PPh Badan. Kalau kalian perhatikan sebenarnya pada uraian ini adalah poin-poin yang ada dalam, ada yang tahu SPT bagian mana? Lampiran 1 ya. Lampiran 1 itu dia isinya adalah mulai dari omset, HPP, begitu. Nah, jadi benar-benar mengadopsi dari SPT. Itu ya, jadi kalian jangan bingung. Karena memang sebenarnya kertas kerja pemeriksaan itu adalah ngoreksi SPT. Nah, kemudian di sini ada KKP pendukung. Nah, KKP pendukung ini biasanya juga ada isi terkait dengan rekonsiliasi. Misalnya, pemeriksa menemukan bahwa ternyata berdasarkan pelaporan SPT PPh Pasal 21, dia coba kalkulasi setahun, kok yang dipotong cuma 1 miliar, tetapi yang dia biayakan di dalam SPT tahunan badan dia 2 miliar misalnya. Nah, ini bisa kita masukkan dalam KKP pendukung. Jadi ada judulnya, ekualisasi, DPP, PPh Pasal 21. Gitu ya. Kemudian dicek pos-pos di neraca, gitu ya. Nah, itu semua dijelaskan di sini. Nah, jadi KKP itu adalah sebuah berkas yang sangat tebal, gitu ya, sangat tebal, isinya banyak sekali temuan-temuan kita yang kita catat, gitu ya. Jadi tebal. Nah, isinya apa saja? Pertama, KKP-nya itu sendiri, ya. Tadi ada KKP induk, KKP berjenis pajak, sama KKP pendukung, gitu ya. Kemudian ada yang namanya dokumen pendukung KKP, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada dokumen pemeriksaan. Bedanya apa? Pertama kita cek dokumen pendukung KKP. Nah, dokumen pendukung KKP itu adalah dokumen yang diperlukan ya untuk mendukung atau sebagai sumber dalam pembuatan KKP. Misalnya apa? Misalnya teman-teman sedang memeriksa HPP. Kemudian karena HPP itu kaitannya dengan persediaan awal, pembelian, persediaan akhir, teman-teman minta berkas dari gudang. Tolong dong aku minta arus barang keluar sama arus barang masuk. Kemudian teman-teman ke bagian pembelian, aku minta dong berkas invoice pembelianmu. Gitu ya. Nah, dokumen tadi kan teman-teman fotokopi ya, fotokopi, kemudian itu jadikan lampiran. Nah, dokumen itulah yang kemudian kita sebut sebagai dokumen pendukung KKP. Jadi semua hal yang kita cantumkan di dalam semua koreksi, semua aktivitas pemeriksaan yang kita cantumkan dalam KKP itu ada buktinya. Tidak asal aja nembak angka, aku pengennya segini lah. Nggak bisa seperti itu. Harus ada dokumen pendukung. Baik, kemudian Pak, apa bedanya Pak dengan dokumen pemeriksaan? Gitu ya. Nah, kalau di sini didefinisikan bahwa dokumen pemeriksaan adalah surat, dokumen, atau daftar yang diperlukan dalam dan atau berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan. Contohnya apa? Tentu terkait dengan surat panggilan, ya, berita acara berita acara menolak, berita acara tidak mau menerima SPHP dan sebagainya. Jadi semua bentuk BA, surat, itu semuanya dilampirkan juga dalam dokumen pemeriksaan. Sehingga ketika satu bendel KKP itu sudah disusun, dijilid, ya, maka dalamnya ada dokumentasi kita, kegiatan kita, ada buktinya, dan juga ada surat-surat yang memang kita create, kita ciptakan karena ada satu atau hal lain yang menjadi kendala, atau yang menjadi bukti bahwa wajib pajak tidak kooperatif misalnya. Nah, itu bisa kita lampirkan dalam KKP tersebut. Ya, itu ya. Jadi satu berkas itu terdiri dari KKP yang tadi terdiri dari 3 bagian tadi, induk, kemudian berjenis pajak sama pendukung, ditambah lagi dokumen-dokumen. Gitu ya, sehingga tebal sekali biasanya. Nah, apa fungsi KKP? Ya, apa fungsinya? Pertama tentu ini adalah sebagai bukti bahwa
kita sudah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan. Karena standar sendiri mengatakan bahwa pemeriksaan harus dilakukan dengan kertas kerja. Ya, jadi nggak ngasal datang, meriksa, bikin sendiri hitung-hitungannya, terus kemudian tiba-tiba jadi SKP. Nggak kayak gitu. Harus ada rules, ada standarnya bahwa ketika kamu meriksa, kamu harus punya KKP sebagai bukti bahwa kamu telah melakukan pemeriksaan. Yang kedua, tentu ketika kita punya KKP, kita akan punya bahan tuh untuk pembahasan akhir dengan WP. Kita panggil WP-nya, Pak, Bu, ini hasil pemeriksaan kami, poin-poin ini, buktinya ini, ya dikoreksi sebesar sekian, jadi kami hitung total kurang bayarnya sekian. Ya, jadi kita punya bahan nih. Kalau kita nggak punya bahan, kita manggil WP buat apa? Ya? Buat ngopi doang. Nah, kemudian yang ketiga, ini sebagai dasar pembuatan LHP. Jelas ya, ketika kita kemudian tentu kita akan mendapatkan result, mendapatkan kesimpulan bahwa ternyata BP ini masih kurang bayar sebesar 5 miliar misalnya. Sanksinya 200 juta. Sehingga ketika itu nanti ketemu sebagai dasar membuat kita untuk dasar kita untuk membuat LHP. Kemudian selanjutnya, fungsinya adalah ketika WP itu nanti sudah menerima SKP dari kita, ternyata WP mau keberatan, atau WP mau banding misalnya. Kan tidak mungkin ketika dia keberatan, yang menangani juga si pemeriksa juga. Itu kan nggak mungkin, itu bukan prosedur yang benar. Harus ada pihak lain. Nah, DJP punya yang namanya penelaah keberatan. Nah, PK ini, ya PK ya, penelaah keberatan, bukan PK yang lain ya, penelaah keberatan ini, dia bertugas untuk mendefense keberatan. Jadi ketika ada keberatan, tentu si PK ini dia tidak punya gambaran apapun, ya, tiba-tiba dia ada surat datang kami keberatan. Maka salah satu cara untuk PK ini bisa memahami duduk permasalahannya, maka dia kemudian melihat KKP-nya. Oh, ternyata ketika ada SKP sebesar sekian itu, dia SKP itu angka ini muncul dari sini loh, ya, dari sini, 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 sehingga dia kemudian memahami, kemudian dia mutusin mau menerima seluruhnya, mau menerima sebagian atau menolak, ya. Jadi sebagai bahan. Sama juga ketika banding. Ketika banding, tidak mungkin pemeriksa pajak diminta untuk ke pengadilan pajak dia melakukan pembelaan atau mendefense dari serangan WP, kan nggak mungkin. Karena pemeriksa sudah punya tugas sendiri, dia tugasnya memeriksa, bukan sebagai saksi, bukan sebagai ahli di pengadilan. Sehingga semua itu diserahkan kepada pihak-pihak yang memang menjadi tugasnya. Maka dari itu, KKP ini sebagai alat sumber informasi, sumber data agar orang-orang yang mewakili DJP di kancah pengadilan pajak itu tadi memahami permasalahan yang memang sedang dia selesaikan. Itu ya. Nah, yang terakhir, fungsi KKP tentu seperti yang saya bilang tadi, ketika ternyata di tahun berikutnya WP kembali diperiksa, maka kemudian kita bisa melihat, oh ternyata habit atau kebiasaan dari WP itu seperti ini. Sehingga kita tidak boleh lagi lengah, kita harus menggunakan strategi yang mumpuni, gitu ya. Sehingga diharapkan nanti pemeriksaannya akan efisien dan juga efektif. Nah, kita perlu tahu bahwa di dalam kertas kerja pemeriksaan itu ada beberapa gambaran yang harus disajikan, gitu ya. Dalam artian beberapa informasi, beberapa data yang harus dimasukkan di dalamnya. Baik, yang pertama tentu di dalamnya ada prosedur pemeriksaan, ya. Bagaimana kita meriksa, ya, kemudian rencananya bagaimana, itu semuanya ada dalam KKP. Kemudian yang kedua ada data, keterangan, bukti yang kita peroleh dari proses pemeriksaan itu. Kemudian kita juga harus menyajikan yang namanya bagaimana apa saja yang kita lakukan. Misal pengujian-pengujiannya apa saja. Kita menguji apa? Menguji HPP,
kita menguji omset, atau kita menguji biaya, gitu ya, atau kita menguji PPN-nya. Nah, itu harus kita deskripsikan di situ. Kemudian yang terakhir tentu ada simpulan. Ada hal-hal yang harus kita dapatkan dan juga informasi lain yang mungkin dianggap perlu kita tampilkan. Nah, ini terkait dengan kerahasiaan. Ya, tentu ini bukan hal yang asing buat kalian. Kemarin kalian juga sudah mengerjakannya, apa itu kerahasiaan. Tentu kalian sudah paham itu ya. Jadi tidak saya jelaskan. Kita lanjut kepada bagaimana pembuatan dan juga penelaahan dari KKP. Jadi KKP ini adalah sebuah produk yang dibuat oleh ketua tim dan juga anggota. Ya, kalian tentu ingat bahwa dalam struktur tim pemeriksaan itu ada supervisor, kemudian ada ketua tim dan juga ada anggota tim. Gitu ya. Jadi yang buat adalah ketua tim dan juga anggota tim. Kemudian tentu KKP itu tadi yang ada 3 bagian, induk, berjenis pajak, dan juga KP pendukung, itu harus dibuat sesuai dengan ruang lingkup pemeriksaan, rencana pemeriksaan, dan juga perubahan rencana apabila memang ia berubah. Jangan sampai dia kemana-mana, gitu ya, tidak sesuai dengan perencanaan yang kita buat. Itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, dalam hal terdapat pos-pos turunan yang tidak diperiksa berdasarkan rencana atau perubahan rencana, maka KKP itu harus mengungkapkan bahwa pos-pos itu tidak diperiksa. Nanti contohnya kita akan lihat di belakang ya. Yang jelas ketika kita ada pos-pos yang tidak diperiksa, kita harus diungkapkan gitu ya. Saya ada pertanyaan dari kalian, kenapa Pak kok ada pos yang tidak diperiksa? Nanti ada alasan, nanti ada contoh detailnya seperti apa. Nah, kemudian setelah dibuat oleh ketua tim dan juga anggota, maka kemudian ada yang namanya penelaahan atau review, gitu ya. Jadi review ini dilakukan oleh supervisor, ya. Kemudian menelaah, dilihat lagi, ya, dicek apakah sudah sesuai dengan standar, apakah memang sudah sesuai dengan aturan yang ada, gitu ya, sehingga ada sistem cross check atau koreksi dari si supervisor. Nah, tentu di poin 6 kita lihat bahwa KKP itu ditelaah dalam hal ini ketika nanti masuk ke KP khusus, maka dia ada aturannya tersendiri, gitu ya. Meskipun memang kita tidak akan pelajari di sini, karena itu jarang sekali, tetapi yang umum tentu kalian harus tahu bagaimana membuatnya. Nah, kalau kita memperhatikan satu halaman dari KKP tadi, ya dalam hal ini sebagai contoh mungkin saat kita tadi membahas terkait dengan KKP PPh Badan, ya jenis PPh Badan, kita akan perhatikan ternyata di situ ada 3 bagian. Pertama adalah bagian atas, bagian paling atas, ya. Kemudian ada bagian tengah dan juga ada bagian bawah. Nah, di dalam SE tersebut disampaikan bahwa untuk yang bagian atas itu baku, jadi semuanya sama, tidak boleh ada yang berbeda. Sementara yang bagian tengah itu ada dibagi lagi 2 bagian, yaitu bagian yang tidak dibakukan dan ada bagian yang dibakukan. Sementara bagian bawah itu dibakukan semuanya. Yang mana sih Pak bagian atas, tengah, bawah itu? Nah ini. Di sini ada contoh format KKP yang sebenarnya sudah kalian lihat tadi di awal, namun di sini contohnya kosongan ya. Jadi ada bagian atas, kalau kalian lihat di sebelah sini nih, ini ada bagian atas ya, batasnya adalah kotak yang berisi identitas wajib pajak, ini bagian atas. Kemudian ada bagian tengah, ada 2 bagian tengah di sini, bagian tengah pertama dan bagian tengah kedua. Tadi kita lihat di sebelumnya bahwa untuk yang bagian tengah pertama ini adalah yang tidak baku. Kalian bisa isi apapun di sini. Gitu ya.
Tapi di bagian tengah yang kedua, itu tidak bebas, dia dibakukan. Ada uraian, ada dasar hukum. Kemudian yang terakhir, bagian bawah itu ada disusun oleh siapa, ya tentu di sini ada nama ketua tim, paraf, kemudian tanggal berapa. Nah, sementara di bagian kanan ada ditelaah oleh, ini berarti adalah ranahnya supervisor. Ketika dia melakukan review, penelaahan, maka dia juga melakukan penulisan nama dan diparaf di sini. Nah, pertama kita bahas dulu di bagian atas, gitu ya. Bagian atas KKP itu berisi satu, tentu ada nama unit yang memeriksa, gitu ya. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil DJP Jakarta Selatan 2, KPP Pratama Jakarta Jagakarsa misalnya. Nah, kemudian di dalam sini ada judul KKP, Kertas Kerja Pemeriksaan. Kemudian di angka 2 ini ada judulnya. Apa judulnya? Misal, oh ini terkait dengan PPh badan atau PPh pasal 21 misalnya. Kemudian nama WP, NPWP-nya berapa, kemudian tahun pajaknya atau masa pajaknya berapa. Ya. Jadi ini adalah standarnya. Semua harus menggunakan ini. Nah, kemudian ada bagian tengah. Tadi bagian tengah, kita tahu bahwa di situ ada bagian 1 dan bagian 2. Nah, yang bagian 1 itu yang tidak dibakukan. Di situ isinya bisa sumber datanya dari mana saja, ya. Kemudian bukti yang dikumpulkan itu apa saja. Kemudian teknik dan prosedur yang dilakukan itu apa saja dan juga uraian dan simpulannya apa. Sementara dalam yang bagian tengah, bagian kedua yang dibakukan, tentu ini ada penjelasan dilakukannya koreksi atau tidak dilakukannya koreksi, kemudian uraian lain ditutup dengan dasar hukum. Jadi kalau kalian lihat lagi, tadi di sini ya, ada uraian, ada dasar hukum. Jadi di sini di penjelasan ini, uraian diisi dengan kenapa dia dikoreksi, kenapa dia tidak dikoreksi, atau ada penjelasan lain dimasukkan ke sini. Tentu ketika kita bilang bahwa ini tidak dikoreksi, harus ada dasar hukumnya. Misal, oh dia memang bukan objek pajak. Dasar hukumnya adalah pasal sekian, sekian, sekian. Ya. Nah, kemudian ini bagian tengahnya yang tadi kita bahas, itu ada yang tidak dibakukan ya, yang kosong ini, terus kemudian yang bawah ini yang dibakukan. Nah, tadi sudah saya sampaikan, dia berbentuk tabel komparasi yang membandingkan nilai suatu pos menurut SPT. Di dalam bagian yang tengah pertama ini, isinya adalah sebuah tabel komparasi yang tadi kita lihat di awal tadi. Waktu kita lihat SPT PPh Badan, di situ ada menurut WP, menurut pemeriksa tadi, nah itu tabel komparasinya. Ya. Nah, dalam tabel komparasi tersebut, ya, itu pemeriksaannya kemudian jika kita lihat bahwa itu adalah sebuah pemeriksaan ulang, maka yang dibandingkan di dalam dua kolom itu adalah nilai pos nilai atau pos turunannya itu menurut penetapan dari pemeriksaan sebelumnya, ya. Jadi kalau kita meriksa nih, kita meriksa kalau itu pemeriksaan yang pertama, tentu kolomnya adalah menurut SPTWP dan menurut pemeriksa. Ya, kita lihat lagi deh. Nah, di sini. Di dalam sini, di kolom yang 3 kolom di sebelah kanan ini kan, kalau dia pemeriksaan yang pertama, maka di sini SPTWP dan pemeriksa. Tetapi ketika dia adalah pemeriksaan ulang, maka kemudian dia di sini adalah data atau kolom yang diisi hasil penetapan pemeriksa sebelumnya. Sehingga di sini nanti ada temuan baru ya di sebelah kanannya. Gitu.
Kok kalian iseng nanya, Pak, dalam hal apa ada pemeriksaan ulang gitu ya? Dalam hal ketika kita menemukan novum, menemukan data baru atau informasi baru yang tidak ada di saat dulu kita melakukan pemeriksaan. Sehingga dengan adanya data baru itu, kita boleh melakukan pemeriksaan ulang. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, yang B ini, seperti tadi, apabila memang dalam pemeriksaan itu ternyata yang kita periksa itu adalah WP yang tidak menyampaikan SPT, berarti di dalam kolom yang SPT menurut SPT WP dia dikosongkan, ya, semuanya 0. Nah, kemudian kita akan melihat bagian bagaimana apabila ternyata bagian tengah format KKP ini dia lebih dari satu halaman. Kalau tadi satu halaman selesai, kita langsung tutup menggunakan bagian ketiga, ya, bagian bawah gitu ya, dengan tabel paraf tadi ya. Bagaimana seandainya ternyata ada bagian tengah yang isinya banyak sehingga memaksa kita untuk pindah ke halaman selanjutnya, ya. Nah, tentu ketika ada kasus seperti itu, kita punya ketentuan. Yang pertama, itu diberi nomor halaman dan indeks. Jadi, halaman 1 dari 3, ya, halaman 2 dari 3, halaman 3 dari 3 misalnya. Kemudian ada indeksnya, indeks B.1.1.1. Nah, nanti bagaimana cara membuat indeks, kita akan belajar di slide selanjutnya. Tapi di sini perlu kalian perhatikan bahwa ketika bagian tengah ini ternyata lebih dari satu halaman, tolong jangan lupa menggunakan pedoman halaman berapa dari berapa. Sehingga ketika kita membuka KKP yang bagian ini, kita paham bahwa oh KKP ini ternyata terdiri dari 3 halaman, misalnya seperti itu. Kemudian ketika ternyata dia lebih dari satu halaman, jangan lupa untuk membubuhkan paraf pembuatnya di pojok kanan bawah. Hal ini sebenarnya sering kita jumpai ya dalam kontrak misalnya, dalam perjanjian, atau dalam hal yang lain yang melibatkan perjanjian. Di situ kita bisa lihat bahwa setiap halamannya diparaf gitu ya. Nah, mirip seperti itu. Agar tidak ada dokumen lain yang dipalsukan. Kemudian dalam KKP bagian bawah, tadi kita lihat ada tabel, isinya adalah nama dan paraf si pembuat dan penelaah KKP, kemudian tanggal pembuatan dan penelaahannya, kemudian kode indeks KKP-nya. Ya, tadi tabel di bagian bawah kalian sudah lihat. Nah, seperti ini. Ini ada nama dan paraf dari dua orang ini, kemudian tanggalnya, kemudian ada indeks. Nah, ini adalah contoh KKP. Di sini judulnya adalah biaya usaha lainnya, gitu ya. PT AAA, kemudian dikoreksi di bagian pemasaran, biaya pemasaran dikoreksi 685.000, gitu ya. Nah, perlu kalian perhatikan di bawah ini ternyata ada sebuah catatan ya, pengungkapan terkait dengan pos-pos yang tidak dilakukan pemeriksaan ya. Dia bilang pos-pos berikut tidak dilakukan pemeriksaan berdasarkan rencana pemeriksaan dan perubahan rencana pemeriksaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Kenapa seperti ini, Pak? Gitu ya. Pertama, kita tahu di dalam laporan keuangan WP, dia awalnya hanya mencantumkan biaya usaha lainnya. Gitu ya. Tidak ada rincian dalam uraian ini, nggak ada sama sekali. Jadi sering sekali kita jumpai wajib pajak selalu menjadikan akun ini, akun biaya usaha lainnya sebagai akun tempat sampah. Di semua hal masukin sini, sehingga seringkali nilai dia ini lebih tinggi daripada biaya lainnya gitu ya. Makanya kenapa kita perlu untuk meminta
rincian gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di bawah ini, kenapa dia tidak dilakukan pemeriksaan? Ya, coba kalian perhatikan. Ternyata sebenarnya kan dia bisa saja ya melakukan perubahan rencana ya, dia ubah rencananya, kemudian dia masukkan akun-akun ini, kemudian dia periksa. Tapi kalau kita perhatikan, ternyata pemeriksa memutuskan untuk tidak melakukan pemeriksaan atas akun-akun ini karena memang dia nilai tidak material. Misalnya, satu, perjalanan dinas. Di sini dia nilainya hanya 150.000, ya. Kemudian apa lagi? Pemeliharaan gedung. Di sini cuma 134.000. Kemudian beban bank, bahkan dia cuma 10.000. Ya, jadi tidak material menurut pemeriksa, sehingga kemudian mereka memutuskan untuk akun-akun ini tidak dilakukan pemeriksaan. Ya. Nah, ini adalah review sheet atau penelaahan dari supervisor ya. Ada nomor, kemudian kode indeks KKP-nya, kemudian uraian penelaahannya, kemudian ada tindak lanjut ketua tim dan atau anggota tim sebagai penyusun dari KKP ini sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke bagaimana cara membuat kode indeks. Tadi kita lihat di bagian bawah ya. Nah, di sini ada indeks. Indeks ini fungsinya apa? Bagaimana cara bikinnya, gitu ya. Oke. Nah, pertama aturan terkait indeks ini, ya, kode indeks ini pertama adalah pemeriksa pajak itu harus menggunakan kode ini sebagaimana diatur dalam lampiran 2 SE8 tahun 2012. Jadi ini adalah sebuah kewajiban, ya, harus suatu keharusan. Kemudian caranya adalah pemberian kode ini untuk kode pendukung dari KKP, ada dari suatu KKP, maka dia diberi kode menambahkan angka. Jadi misal KKP pendukung dari KKP B.1, maka dia diberi kode indeksnya B.1, B.1.1, B.1.2, dan seterusnya. Kemudian, dalam hal ruang lingkup pemeriksaannya adalah satu atau beberapa jenis pajak, dan atau terdapat turunan SPT yang tidak diperiksa, maka indeks KPP tetap mengikuti daftar kode indeks sebagaimana dimaksud dalam huruf A, yaitu lampiran 2 SE8 tahun 2012. Ya. Nah, dalam hal terjadi perubahan KKP yang disebabkan oleh pertama adanya koreksi, yang kedua adanya sebab yang lain, maka KKP perubahan itu diberi kode indeks sama dengan KKP sebelumnya, tetapi diberi tambahan kode P1 untuk perubahan pertama dan P2 untuk perubahan ketiga. Ya, P2 untuk perubahan kedua, sehingga ada pembeda antara yang asli dengan yang perubahannya. Nah, ini adalah daftar kodenya, gitu ya. Jadi di dalam KKP ini tentu ada persiapan pemeriksaan, ada rencananya, kemudian ada rencana programnya, realisasi programnya, dan sebagainya. Itu dikasih kode A. Kemudian ada kode induk, dia kodenya induk, indeksnya itu namanya induk, gitu ya. Nah, kemudian ketika masuk dalam KKP yang berjenis pajak, maka di sini kita lihat bahwa ada contoh BPH Badan, itu untuk WP Badan dikasih kode B. Nah, untuk poin-poin per akunnya, per pos-posnya, dia dikasih kode lagi, B.1, B.2, B.3, dan seterusnya. Ya. Nah, untuk BPH pasal 21, yang tidak final dikasih kode C, yang final dikasih kode D, dan seterusnya. 22, 23, 26, final, kemudian BPN, itu semua ada kodenya. Nah,
Di dalam penyusunan KKP, tentu kita ada KKP perubahan, gitu ya. KKP perubahan itu mungkin terjadi karena pertama ada perubahan rencana pemeriksaan, ya, itu membuat kita merubah KKP yang sudah kita buat. Yang kedua ada koreksi berdasarkan tanggapan wajib pajak atau setelah kita melakukan pembahasan, ya, kita bahas. Tadinya kita sudah nulis nih, tulis KKP-nya, kemudian KKP itu kita bawa sebagai bahan untuk pembahasan sama WP, kemudian ternyata WP mengaku ada tambahan yang lain misalnya, atau berhasil memberikan bukti bahwa itu bukan omset atau bukan objek pajak misalnya. Nah, itu bisa kita lakukan perubahan, gitu ya. Kemudian yang terakhir tentu ketika QA. Ketika WP mengajukan QA, kemudian ternyata tim QA-nya ternyata membetulkan atau ternyata ada suatu hal yang dianggap keliru, maka kita ubah KKP-nya, gitu ya. Maka kemudian ada KKP perubahan. P1 untuk perubahan pertama, P2 untuk kedua, dan seterusnya. Nah, tentu selain kode indeksnya, tentu kita juga merubah judulnya. Judulnya diubah, tambahan redaksi perubahan pertama, ya, perubahan kedua, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh perubahan KKP, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, judulnya sudah berbeda, gitu ya. Kemudian di dalam uraian kita lihat ada kenapa ini dikoreksi, dasar hukumnya apa, gitu ya. Kemudian kita lihat di uraian, karena kita di sini memeriksa SPT massa, gitu ya, maka kemudian ada permasanya berapa. Nah, ini di bagian pemasaran misalnya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada dokumen pendukung KKP. Ya, jadi tadi kita belajar pada saat kita bicara tentang berkas KKP, maka ada KKP-nya dan ada dokumen pendukungnya, kemudian ada lagi dokumen pemeriksaannya, gitu ya. Nah, dokumen pendukung ini misalnya tadi kita lihat ada delivery order misalnya, ya, karena dia mendukung pembelian misalnya, pembelian atau penjualan. Itu sebagai bukti bahwa dia telah melakukan pembelian atau penjualan, ya, makanya kemudian dia dimasukkan, kemudian dikasih kode indeks. Kodenya adalah B. B itu apa tadi? Oh, B adalah PPh badan. B.1 tadi apa? Oh, ternyata adalah omset. Berarti ini delivery order terkait dengan omset, gitu ya, dengan penjualan. B.1.1 dia sebagai pendukung dari koreksi atas omset tadi, dan ini sifatnya adalah fotokopi saja, nggak masalah. Gitu ya. Nah, kemudian tentu yang namanya dokumen WP tidak akan ada space khusus kita untuk memberikan indeks, gitu ya. Maka dari itu di nomor 2 ini disampaikan bahwa ketika kita ingin memberikan kode indeks di dalam dokumen pendukung tadi, tentu kita melakukannya dengan cara-cara tertentu sehingga kita tidak mengubah isi atau format dokumen yang telah diatur. Sehingga caranya bagaimana? Kita tinggal menempelkan label pada sudut kanan bawah dari halaman terakhir. Oke ya. Jadi kita bawa label seperti kalau label undangan pernikahan gitu ya, ada label itu kita tempelkan saja, kita tuliskan kode indeksnya. Nah, kemudian ketika kita memberikan kode indeks untuk dokumen pemeriksaan, tadi setelah kita sebelumnya bicara terkait dengan dokumen pendukung, sekarang kita terkait dengan dokumen pemeriksaan yang tadi kita bicarakan. Maka kemudian kita awali dia dengan doc, ya, kemudian kita tambahin angka yang berurutan. Tentu caranya bagaimana, Pak? Sama dengan tadi, kita tambahkan labelnya, kemudian kita tuliskan kodenya berapa, doc berapa, gitu ya. Nah, tentu rincian jenis dokumen pemeriksaan ini diatur dalam lampiran 3 dan itu merupakan sesuatu yang harus kita taati sebagai sebuah bagian dari KKP, gitu ya.
tidak boleh kita abaikan. Nah, referensi. Jadi kalau kita lihat di bagian sebelah dari uraian, itu ada kolom referensi. Nah, kolom referensi ini adalah kolom untuk melihat dari mana sih rujukan dari KKP itu dibuat, gitu ya. Tentu ini dicantumkan apabila memang ada KKP yang dia merujuk pada berkas KKP yang lain, ya. Tadi di sini ada nggak ya contohnya ya? Nah ini ada referensinya B3.1 ya. B3 tadi apa? Oh, B3 itu ternyata adalah, kita cek lagi. Oh, B3 itu biaya usaha lainnya, gitu ya. Berarti sebenarnya untuk yang ini dia merefernya ke ketika kita memeriksa gaji, maka kita punya pendukung yang kita kasih nomor B3.1 sebagai pendukung gaji, gitu ya. Jadi semuanya ada referensinya. Sehingga nanti ketika kita mau nyari gampang. Oh, untuk pos ini karena referensinya adalah di indeks B.3.1, maka ketika saya mau nyari buktinya, tinggal lari ke belakang, kita cek, oh ini buktinya ketemu. Ya. Nah, ini kita sudah bahas ya bahwa penyusunannya dilakukan oleh ketua tim dan anggota tim, kemudian diurutkan berdasarkan indeks dari suatu berkas KKP. Ada ketentuan lain-lain. Nah, ketika tadi supervisor itu melakukan review atau telaah dari KKP yang telah dibuat oleh si ketua dan juga anggota, maka itu adalah masuk dalam KKP. Ya, jadi review sheet itu adalah sebuah bagian dari KKP. Kenapa? Karena ketika ada review sheet, itu kita tahu bahwasanya supervisor sudah mengetahui dan supervisor juga sudah melakukan beberapa rekomendasi, gitu ya. Sehingga ketika orang membaca KKP, terlihat jelas bahwa di dalamnya ada proses diskusi, ada proses perbaikan, gitu ya. Tentu formatnya ada di lampiran SE juga, kemudian contohnya juga ada, daftar indeksnya juga ada, dan juga format KKP-nya juga ada, gitu ya. Sehingga semuanya sudah diatur melalui SE ini. Nah, ini seperti halnya ketika kita membuat karya tulis, ya, maka juga ada yang namanya daftar kode berkas KKP, gitu ya. Untuk KKP-nya, kode indeksnya A.1, A.2, B.1, dan seterusnya. Untuk dokumen pemeriksaannya, Doc1, Doc2, Doc3, Doc4, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan, ya tentu karena kita menulis sebuah laporan berupa kertas kerja, kita harus menyusunnya secara sistematis dan juga informatif. Kemudian KKP ini dia harus bisa menjadi wakil pemeriksa ketika dia dalam proses selanjutnya. Ya, tadi ketika dia dipelajari oleh PK, dipelajari pada saat sidang pengadilan pajak, dia bisa mewakili kehadiran dari si pemeriksa, gitu ya. Tentu syaratnya bagaimana agar itu bisa menjadi wakil dari pemeriksa, tentu harus mudah dipahami, gitu ya. Orang yang membaca KKP dia mudah mengerti isi dari KKP tersebut. Kemudian untuk itu ketika nanti ada keberatan, ada banding, tentu diharapkan tidak perlu menghadirkan pemeriksa untuk memberikan keterangan. Nah, apa sih arti dari KKP yang informatif dan juga sistematis? Ya, tentu informatif dia harus memuat nilainya berapa, kemudian jenis transaksinya apa saja,
sumber datanya dari mana, gitu ya. Kemudian metodenya yang dipakai apa, tekniknya apa, prosedurnya apa, gitu ya. Kemudian penjelasan koreksinya apa. Kalau memang tidak ada koreksi, jelaskan kenapa alasannya. Kalau memang ada koreksi, jelaskan sumbernya dari mana, dari invoice nomor berapa, gitu ya. Kemudian dasar hukumnya mana. Nah, kemudian ketika ternyata kita menemukan sebuah pedoman berupa surat, misalnya katakanlah seperti ada penegasan dari kantor pusat mengirim surat kepada seluruh kanwil bahwasanya untuk PP 46 itu apakah boleh dia tahun ini PP 46, tahun depan pasal 31E, tahun depannya lagi PP 46 lagi, tahun depannya lagi pasal 31E lagi, apa boleh atau tidak. Nah, kemudian katakanlah nih contohnya ya, kantor pusat mengeluarkan surat bahwasanya itu boleh misalnya. Nah, itu nanti surat itu tidak kemudian bisa menjadi dasar hukum, ya, tetapi dia harus pemeriksa harus mencantumkan aturan di atas dari surat itu. Misal ada PMK atau ada PP yang mengatur tentang itu, kemudian surat itu hanya berupa penegasan saja, maka yang dipakai adalah PMK atau PP yang menjadi rujukan dari surat itu. Sehingga harus ada standar bahwa yang boleh dicantumkan sebagai dasar hukum adalah peraturan. Karena surat sendiri sebenarnya bukan peraturan, dia hanya sebuah penegasan. Nah, kemudian yang terakhir tentu harus ada ekualisasi antar objek atau pos tertentu, gitu ya. Dicek lagi apakah angka dari pos yang sini sesuai dengan angka dari pos yang sini, sehingga ada ekualisasi menurut pemeriksa pajak. Nah, kemudian yang kita perlu pahami bahwa KKP ini sebenarnya bukan rekap hasil pemeriksaan atau pengujian. Ya, ini adalah sebuah kegiatan. Jadi bukan kegiatan itu kita rekap jadi satu, terus kita tampilkan, enggak, tapi setiap kegiatan itu kita hadirkan dalam KKP itu. Nah, kecuali atas kredit pajak. Kredit pajak kita tidak perlu untuk mendetailkan kredit pajak dari PT ini atau PPh pasal 23, kredit pajak dari PT ini PPh pasal 21, kredit pajak dari nggak perlu. Kita rekap saja total kredit pajaknya sebesar sekian, gitu ya. Kemudian KKP itu mendokumentasikan proses. Jadi karena tadi kita melakukan apa yang kita tulis dan menuliskan apa yang kita lakukan, maka itu bentuk dokumentasi yang paling bagus. Kemudian sistematisnya gimana? Ketika memang kita punya indeks. Jadi ketika kita mencari, tinggal cari. Kita mau cari akun apa nih? Oh, indeksnya sekian, titik sekian. Kita tinggal buka, seperti hanya kita membuka sebuah halaman kamus, gitu ya. Kemudian tentu ketika kita membuat sebuah KKP yang sifatnya soft copy, tentu kita tidak boleh kemudian menginput angka itu angka yang tidak ada referensinya, tidak ada sumbernya, ya. Kemudian apabila memang ternyata sumbernya itu soft copy juga, ya, kita bikin KKP soft copy, kemudian ternyata sumbernya soft copy juga, maka kita linkkan, ya, kita linkkan seperti itu. Nah, sistematiknya seperti ini ya, kita sudah belajar tadi, ada KKBPA badan misalnya, kemudian ada pos SPT-nya apa saja, misal tadi kita biaya lain-lain, ya, pendukungnya apa, subnya apa, data lainnya apa, ada kredit, gitu ya. Kemudian tentu yang namanya pemeriksaan tentu harus ada koreksi fiskalnya, ya, apakah dia koreksi positif maupun negatif. Kalau positif tentu apabila dia memang katakanlah termasuk beban yang tidak boleh dikurangkan misalnya. Atau kemudian kalau negatif ternyata oh dia adalah objek PPh final atau dia bukan objek dan sebagainya. Kemudian ada koreksi hasil pemeriksaan, misal koreksi pembuktian. Oh ternyata
si WP itu salah tulis, harusnya di omset itu bukan segitu gitu ya. Itu kita koreksi. Kemudian koreksi terkait dengan objek pajak atau bukan objek pajak dan sebagainya untuk mengoreksi koreksi fiskal. Di sini kita tidak mengoreksi komersialnya. Biarlah dia bikin komersial sesuka dia, tapi untuk fiskalnya kita harus teliti. Nah, kadang-kadang WP kan bisa bikin beberapa laporan keuangan ya. Laporan keuangan untuk pajak, laporan keuangan untuk bank misalnya, kalau dia mau mencari pinjaman, dia akan naikkan nilai perusahaannya, naikkan omsetnya, tapi untuk masalah pajak dia turunkan semuanya gitu ya. Nah, kalau masalah komersial kita tidak akan urus itu, yang jelas fiskalnya kita harus teliti sesuai dengan peraturan undang-undangan kita. Oke, teman-teman, bahannya sudah selesai. Jadi silakan kalau mau bertanya. Monggo. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan India. Tadi kan kode indeks KKP itu ada yang buat PPh badan, PPh pasal 21, tapi kok nggak ada yang buat PPN ya, Pak? Itu hanya tempatnya nggak cukup sih, Nin. Oh, Kan di bawahnya kan udah mepet ya dia. Harusnya ada sih. Ini kan udah mepet dia, kepotong ya. Harusnya ada. Kalau tidak salah N deh. N itu PPN kalau tidak salah ya. Saya dulu pernah memeriksa PPN, kalau salah kodenya N. Cuman kamu bisa nanti saya akan kirimkan contoh KKP sama SE-nya, nanti kamu bisa lihat-lihat lah ya. Jadi kalau nanti ternyata ini saya tutup sebelum berakhirnya sesuai dengan jadwal, nanti kalian bisa buka-buka lah itunya. Makanya KKP-nya sama SE-nya, sehingga kalian nanti bisa belajar gitu ya. Gitu ya, Nin? ya, baik, Pak. Terus satu lagi, Pak. Kalau Boleh. misalnya ada dokumen pendukung yang sama yang digunakan buat ngasih informasi pendukung ke KKP kedua KKP. Jadi ada satu dokumen pendukung itu dibuat informasi pendukung ke dua KKP. Itu nanti kode indeksnya ngikutin yang mana ya, Pak? Maksudnya gimana? Dua KKP gimana? Jadi dokumen pendukungnya sama nih, tapi dipakainya itu buat pendukung di dua KKP, misalnya buat KKP KKP PPh Badan sama KKP PPh 21 Oh, misalnya. ya itu kan tinggal kita kasih kode tergantung yang kita dukung saja. Jadi kita fotokopi. Kemudian kalau misalnya dia yang satu buat mendukung untuk pos omset, ya kita kasih kode B1.1 gitu ya. Sementara untuk yang kita kalah dia untuk mendukung biaya lainnya tadi berarti dikasih kode B3.1 gitu. Jadi memang kode indeks itu untuk membedakan kira-kira dia mendukung yang mana gitu sih, Nin. Berarti nanti jadiin dua aja gitu ya, Pak? Dua aja sih lebih aman sih. Kalaupun ternyata memang sebenarnya kan tidak terlalu apa ya, tidak terlalu memakan resource kan, nantinya ya itu masih reasonable lah. Kecuali katakanlah tebal sekali nih, katakanlah ada bukti yang ternyata tebal dan itu menyita resource, maka kita bisa pakai dua kode di situ. Tetapi memang itu biasanya sangat jarang sih terjadi karena kita itu meskipun tipikal pemeriksa kita itu tipikal yang adalah ambil dulu pikir nanti gitu ya. Pokoknya ambil dulu semua dokumen nanti tak pilih-pilih sendiri gitu, tapi untuk hal seperti ini jarang terjadi. Kalaupun terjadi memang memungkinkan untuk kita kasih kode indeks yang mendukung dua-duanya. Gitu nih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang lain silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan Upi. Perubahan KKP itu boleh dilakukan maksimal berapa kali ya, Pak? Nggak ada batasannya sih, Upi. Tapi saya sebagai seorang AR yang bukan seorang fungsional, saya tidak yakin apakah ada indeks penilaian kinerja dari si fungsional itu ya.
Jadi saya nggak tahu apakah ketika ada perubahan yang terlalu banyak itu akan mempengaruhi penilaian kinerja mereka. Jadi kan kami sebagai PNS kan tiap tahun diukur kinerjanya ya. Nah itu apakah pengaruh atau tidak, saya nggak tahu. Tetapi tidak ada batasan spesifik berapa kali kita boleh berubah. Selama itu belum disahkan atau belum diselesaikan, maka itu masih bisa berubah. Gitu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang lainnya, silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Tadi kan di materi bagian pembuatan KKP kan bagian keempat itu ada penelaahan yang dilakukan oleh supervisor. Dan itu kan telahannya dituangkan dalam review sheet. Kalau misalkan menurut supervisor itu KKP-nya menurutnya ada sesuatu yang harus dibenahi, itu termasuk ke perubahan KKP nggak, Pak? Sebenarnya tidak, karena bentuk komunikasi antara ketua tim dan juga supervisor itu tidak melulu hanya melalui KKP, gitu ya. Jadi mereka sebenarnya intens berkomunikasi. Ketua tim dia akan lapor ke supervisor bahwa ada sedikit hal yang perlu ada catatan. Nanti tolong di penelaahannya tolong di highlight ya Pak, itu biar kami nanti ketika ada katakanlah ada penelitian atas KKP itu untuk nanti menuju keberatan atau banding, kami nanti bisa memberikan argumen bahwa ini sudah melalui penelaahan supervisor. Artinya supervisor sudah setuju. Gitu. Jadi sebenarnya itu bukan salah satu penyebab adanya perubahan KKP sih. Gitu. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang lain silakan. Gimana kemarin UTS-nya? Aman ya? Nggak apa-apa, cuma 30% kan? Kalian masih punya 40% aktivitas sama 30% dari UAS, gitu ya. Apalagi besok UAS, insya Allah kalian tidak akan direcoki dengan KTTA ya? KTTA udah kelar kan ya? Sudah, Pak. Izin bertanya, Pak. Silakan, silakan. Kan tadi Bapak membahas UAS ya, Pak. Untuk UAS itu sendiri, misalnya kita mengerjakan KKP itu baiknya bagaimana ya, Pak? Apakah detail atau yang penting selesai dulu, Pak, daripada detailnya itu? Ini pertanyaan yang sebenarnya terlalu dini ya. Cuman saya sendiri juga kurang tahu apakah seperti apa nanti formatnya, tapi mudah-mudahan tidak memberatkan kalian, gitu ya. Sebenarnya sih ketika kami bikin soal itu kami akan mempertimbangkan kira-kira sejauh mana kalian nanti diharapkan untuk bisa masuk dalam level mana. Jadi tidak perlu khawatir, nanti pasti ada informasi yang akan disampaikan melalui soal itu sih, itu ya. Jadi nggak usah khawatir dulu lah, yang penting kalian paham dulu. Nanti pasti akan ada informasi baru lah nanti ya sambil kita jalan, gitu ya. Baik, terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi, silakan. Baik, teman-teman, kalau tidak ada, mungkin saya mohon izin untuk menutupnya sekarang ya. Mudah-mudahan kalian tidak